Shalom Bapak Ibu dan jemaat sekalian GPRKIS Kelapa Gading dimanapun Anda berada. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab hanya oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan kita boleh sampai di waktu ini, di penghujung tahun 2020. Kita memasuki minggu pertama dari bulan Desember. Bulan yang kita peringati bersama-sama sebagai bulan kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan hanya oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan kita semua dapat diundang untuk dapat datang beribadah kepada Dia pada saat ini. Marilah kita semua mengambil saat teduh sejenak, berdoa pribadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mazmur 103 ayat 15 sampai 18 berkata demikian. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Saudara sekalian, kiranya ayat firman Tuhan kembali menguatkan kita dan mengingatkan kita bahwa tanpa Tuhan beserta kita, kita tidak ada apa-apanya. Siapakah kita? Manusia yang terbuat dari debu dan tanah. Tapi Tuhan mengasihi kita manusia. Semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu saja ya Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh dilayakan dan datang beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Engkaulah Tuhan penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Selidikilah setiap hati dan pikiran kami ya Allah. Kenalilah jalan-jalan hidup kami, sebab tidak ada suatu apapun yang tersembunyi di hadapan Engkau. Kami manusia dari debu dan tanah, tetapi Engkau mengasihinya dan mengingatnya. Jalikanlah hati dan pikiran kami ya Allah. Singkapkanlah kebenaran-Mu, supaya kami boleh kembali diingatkan dan dikuatkan oleh setiap berita kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini. Dan pada akhirnya kami menyerahkan jalannya ibadah virtual ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata demikian. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita telah memasuki bulan Desember, bulan yang senantiasa diperingati sebagai bulan Natal. Natal yang pertama, di saat umat manusia bersukacita menantikan pembebasan dari kutuk dosa. Di saat itulah Allah Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Syukur kepada Allah atas anugerahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi.
Kejadian 3 ayat 14 sampai 15 berkata demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara sekalian, sejak dari zaman purbakala, sejak dari kejatuhan manusia Adam ke dalam dosa, Tuhan Allah begitu mengasihi manusia sehingga keluarlah ayat ini. Janji mesianik, nubuatan mesianik yang akan datang, yang akan digenapi melalui Yesus Kristus. Dialah Yesus Kristus yang akan menanggung segala dosa kita. Dia diutus ke dalam dunia ini untuk melakukan satu misi, yaitu misi penyelamatan umat manusia. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
hidupku, ku sembah Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami sungguh membutuhkan firman dan kebenaran-Mu. Di tengah-tengah dunia menjelang akhir, kami butuh petunjuk dari setiap kebenaran Tuhan. Sebab kami tidak akan pernah berjalan lurus bersama Tuhan jika kebenaran-Mu tidak kami terima. Kami begitu mudah untuk tersesat. Bahkan kami juga begitu mudah untuk menjadi lemah, karena kami tidak tahu kemana kami harus melangkah. Karena itu Tuhan, setiap kebenaran Tuhan boleh sampaikan kepada kami lewat kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Tanamkan setiap kata-kata firman Tuhan sehingga kami hidup di dalamnya dan kami memperkenankan hati Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang boleh masuk mengerti akan kebenaran Tuhan, setiap firman Tuhan diberitakan, dan juga setiap kebenaran itu boleh bertumbuh dalam setiap hati kami. Karena itu bicaralah kepada kami, karena hati kami telah siap. Dalam nama Yesus yang punya firman kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, mari kita membaca satu bagian dari firman Tuhan dari Perjanjian Lama, itu dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai 13. Kitab Yesaya mulai dari pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syar Yasub anakmu laki-laki di ujung saluran kolam atas ke jalan raya padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabil sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan terjadi sampai hal itu, dan tidak akan terjadi, sebab Damsik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat yang tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara-saudara sekalian, ini adalah bulan Natal, ya, bulan Desember. Kita udah mulai masuk di bulan Desember, minggu pertama. Nah, di bulan Desember ini kita akan merenungkan satu tema berseri yang lain, yaitu bicara tentang Immanuel. Ya, kita akan mendalami Immanuel ini sampai tuntas. Nah, di dalam Alkitab, nama atau kata Immanuel cuma muncul 3 kali
Ya, 2 dalam perjanjian lama, 1 di dalam perjanjian baru. Ya, yang pertama muncul di Yesaya 7:14, lalu kemudian Yesaya 8 ayat 8, kemudian nanti di Matius 1 ayat 23. Tapi sebenarnya masih ada 1 lagi, nanti akan saya sampaikan. Jadi sepanjang bulan Desember ini kita akan melihat 4 seri tentang Immanuel. Yang pertama nanti tanggal 6 hari ini, Immanuel pertama ini bicara tentang janji mengenai Immanuel, ya. Nanti tanggal 13 Desember kebetulan tamu yang berkhotbah itu dengan tema yang berbeda. Nanti tanggal 20 Desember kita akan membahas Immanuel bagian kedua, yaitu yang bicara tentang siapakah Immanuel itu. Dan yang ketiga tanggal 25 Desember pada waktu kita Natal, maka kita akan belajar tentang Immanuel seri yang ketiga yang bicara tentang Immanuel di dalam daging. Nah, terakhir tanggal 27 Desember kita akan bahas tentang Immanuel seri yang keempat. Dan itu bicara tentang Immanuel di dalam pandemi atau Immanuel in pandemi. Saudara-saudara, hari ini yang pertama kita akan bicara tentang janji nubuat tentang Immanuel, ya. Nah, pertanyaannya adalah seperti apakah janji Tuhan tentang Immanuel itu? Dan sejak kapan Immanuel itu dijanjikan? Nah, hari ini ada 2 hal yang akan saya sampaikan yang berkaitan dengan janji Immanuel. Yang pertama, kita akan lihat janji Immanuel yang pertama kali, ya. Janji Immanuel yang pertama kali itu terjadi secara implisit, bukan eksplisit tapi implisit. Memang tidak ada kata Immanuel, tetapi data daripada ayat itu mengatakan atau menunjuk kepada yang nanti kita kenal sebagai Immanuel. Nah, kita baca kita lihat yang pertama, janji Immanuel pertama kali. Dari manakah janji Immanuel yang pertama kali? Kita baca Kejadian 3 ayat 15. Saya akan membacanya bagi kita. Tuhan Allah berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Saudara-saudara, mungkin kedengarannya kok aneh gitu ya. Tapi ini menarik. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, lalu Tuhan menghukum mereka. Ya, Tuhan menghukum ular, menghukum Hawa, dia juga menghukum Adam. Nah, lalu dibalik setelah penghukuman yang Tuhan kasih masing-masing itu, termasuk bumi pun dihukum, tanah. Ya, nah dibalik sesudah itu ada satu hal yang terjadi. Tuhan sengaja membuat permusuhan antara keturunan ular dengan keturunan perempuan. Ya, dia berkata bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dengan keturunan perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Saudara, waktu kita membaca bagian ini, dari permusuhan 2 keturunan inilah akhirnya kelak atau suatu saat, ya, kita melihat manusia menjadi terbelah, ya. Sebagian manusia akhirnya lahir sebagai benih dari ular, dari iblis, ya, yaitu orang-orang tidak percaya. Itu adalah keturunan ular, keturunan iblis itu. Lalu sebagian manusia lagi lahir sebagai benih perempuan. Ini bicara tentang orang-orang yang kemudian menjadi percaya. Nah, dari 2 benih keturunan inilah terjadi 2 permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan itu. Ya, misalnya kita lihat keturunan demi keturunan yang lahir. Benih dari keturunan ular atau orang yang tidak percaya Tuhan atau sering juga disebut orang fasik, itu pertama kali lewat jalurnya dari Adam lalu lewat ke Kain. Ya, keturunan ular membuktikan dia keturunan orang yang tidak percaya. Kain ditolak persembahannya dan Kain membunuh adiknya. Lalu turun dari Kain ke Henok anaknya. Ini Henok yang bukan Henok yang percaya Tuhan, karena ada 2 Henok. Ini Henok anak Kain. Waktu itu Kain membangun satu kota,
lalu dia memberi nama kota itu dengan nama Henok. Dari Henok lahir Irad, kemudian Mehuyael, Metusael, dan terakhir yang keturunan ketujuh itu adalah Lamek. Nah, Lamek seorang yang sombong sekali. Ya, dia membunuh orang, dia menganiaya orang, bahkan dia membuat satu aturan. Kalau orang membunuh Kain ditimpakan 2 kali lipat hukumannya, tapi kalau orang membunuh saya itu 70 kali 7 kali lipat. Jadi dia bikin suatu aturan, kalau orang bunuh dia jauh lebih berat hukumannya. Nah, keturunan daripada ular ini lain dari Kain terus sampai ke Lamek. Tapi keturunan benih perempuan itu awalnya mungkin dari Habel, tapi masalahnya Habel dibunuh. Karena Habel dibunuh, maka keturunan perempuan itu melalui anak Adam yang lain yang bernama Set. Nah, dari Set inilah orang percaya Tuhan. Kemudian Set memperanakan Enos, dan zaman Enos orang mulai memanggil nama Tuhan. Lalu dari Enos lahir Kenan, Mahalalel, kemudian Yared, kemudian lahir yang melalui Henok. Ini Henok yang benar, ya. Henok dikatakan bergaul dengan Tuhan, akhirnya dia diangkat ke surga. Nah, saudara, kita pikir sampai di situ sudah beres ya, gitu ya. Tapi dilanjutkan sampai ke zaman Nuh, sehingga muncul yang namanya zaman air bah. Waktu zaman air bah terjadi, semua orang berdosa pada waktu itu, karena kecenderungan hati orang pada waktu itu adalah berbuat dosa, dan Tuhan bilang harus dibinasakan. Lalu dia datangkan air bah, sehingga yang selamat cuma Nuh dan ketiga anaknya dengan istri mereka masing-masing. Jadi total cuma 8 orang dengan segala jenis binatang. Nah, kita pikir masalah sudah selesai. Tidak, saudara, karena benih-benih daripada ular dan perempuan itu akan mengalir lewat siapa, gitu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat, Sem itu adalah benih daripada perempuan itu lewat Sem, yang akhirnya nanti jadi bapak orang Israel, ya, bapak orang Israel. Tapi ternyata dari 3 anak Nuh ini, Sem, Ham, dan Yafet, ternyata benih ular, benih orang tidak percaya itu mengalir lewat yang namanya Ham. Karena Ham kemudian akan menjadi bapak orang Kanaan. Nah, ada 2 kota Kanaan yang pernah dibinasakan oleh Tuhan, yaitu Sodom dan Gomora, karena mereka terkenal sekali dengan dosa yang luar biasa. Nah, yang menarik adalah siapakah keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular? Waktu Adam dan Hawa punya Kain, mereka pikir Kainlah orangnya. Ternyata bukan Kain. Ya, waktu dia lahir adiknya, dia pikir Habel. Ternyata juga bukan, karena akhirnya mati. Kemudian lahir Set, mereka pikir Set, ternyata bukan Set juga. Lalu lahir Enos, mereka pikir Enos, juga bukan. Lalu setelah Enos lahir Henok, ternyata Henok juga bukan, karena Henok diangkat ke surga. Setelah Henok lahir ada Nuh, mereka pikir Nuh lah yang akan meremukkan kepala ular, ternyata juga enggak. Lalu pikir Sem atau salah satu dari anaknya, juga tidak. Nah, ini terus sampai ke zaman kita, nanti kita akan lihat. Tetapi yang menarik adalah para nabi tidak pernah menyebutkan siapa keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular itu. Ya, mereka hanya bisa menyebutkan ciri-ciri, tanda-tanda saja. Ya, bahwa Musa menuliskan 2 ciri utama. Yang pertama, ciri daripada yang meremukkan kepala ular itu adalah keturunan perempuan, ya, keturunan perempuan. Yang kedua, ciri kedua, ia akan meremukkan kepala ular itu dengan satu kuasa yang luar biasa, dan ular akan meremukkan tumitnya. Nah, memang kata Immanuel tidak muncul di sini, tetapi di dalam Kejadian 3 ayat 15 ini, seseorang yang akan menjadi keturunan perempuan dan dia akan meremukkan kepala ular. Ini menunjuk kepada satu pribadi yang kemudian kita tahu dia adalah Yesus, dan dia juga disebut Immanuel. Jadi sebenarnya nubuatan janji tentang Immanuel pertama kali diberikan itu sudah tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 15, bahwa keturunan perempuan
itu akan meremukkan kepala ular. Dan siapa keturunan yang meremukkan kepala iblis itu? Dialah Immanuel. Dan kemudian kita lihat akhirnya Yesus lahir yang disebut Immanuel, dan Immanuel telah meremukkan kepala iblis itu di kayu salib. Tetapi iblis meremukkan tumitnya sehingga ia harus mati di kayu salib. Tetapi karena dia Tuhan, dia bangkit dari kematian itu. Nah, ini janji pertama kali, saudara-saudara. Jadi siapakah Immanuel yang kita kenal di dalam perjanjian baru? Dia sudah dinubuatkan pertama kali. Jadi ini pertama kali nubuatan tentang ciri-ciri Immanuel, walaupun nggak sebut nama. Ya, nanti kemudian dalam perjanjian baru kita lihat bagaimana Kejadian 3:15 itu digenapi di dalam Injil di perjanjian baru. Jadi saudara, apa yang kita belajar tentang Immanuel? Dia sudah ada jauh sebelum ia lahir. Ya, sebelum kita mengenal siapa Immanuel dan perjanjian baru. Immanuel yang lahir dalam rupa Yesus Kristus itu, dia sudah ada jauh sebelumnya. Dia sebagai Allah, tapi dia dinubuatkan bahwa dia akan datang. Jadi Tuhan sudah merencanakan jauh sekali bagaimana Allah hadir di tengah-tengah kita. Ya, karena Immanuel berarti Allah beserta kita. Jadi ketika kita belajar tentang janji Immanuel, maka kehadiran Immanuel di tengah umat manusia ini bicara tentang Tuhan sudah memikirkannya dari zaman purbakala. Jadi ini bukan satu rencana yang tiba-tiba. Immanuel adalah satu rencana kekal Tuhan bagi umat Tuhan. Bahwa suatu hari kelak Immanuel ini, Allah beserta kita ini, lahir di tengah-tengah umat manusia. Jadi dari Kejadian 3:15 itu adalah berita Immanuel pertama kali dijanjikan. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Janji yang kedua adalah janji Immanuel yang kedua kali. Kalau tadi kita sudah lihat janji Immanuel yang pertama kali. Janji Immanuel yang kedua kali itu tertulis di dalam Yesaya 7 ayat 11 sampai 14. Ya, Yesaya berkata, mintalah satu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu dari sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Nah, ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, saudara-saudara, istilah Immanuel pertama kali muncul itu ketika zaman Yesaya. Ya, dia melayani. Nah, kisah daripada ayat 14 dari pasal 7 Yesaya ini, itu muncul kata Immanuel itu dilatar belakangi oleh suatu kondisi perang sebenarnya. Jadi Immanuel diperkenalkan oleh Yesaya itu ketika kondisi lagi genting-gentingnya, ketika kondisi pada waktu itu lagi mencekamnya luar biasa. Kenapa? Karena kita ketahui sebelum Raja Salomo mati itu kerajaan Israel masih satu, ya, masih satu. Setelah Raja Salomo mati, maka kerajaan Israel pecah menjadi dua. Ya, yang satu kerajaan utara itu ibu kotanya Samaria, ini disebut kerajaan Israel, ibu kota Samaria. Itu terdiri dari 10 suku. Lalu kerajaan yang kedua itu kerajaan bagian selatan, ini disebut kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem, dan itu cuma terdiri dari 2 suku. Jadi yang di utara 10 suku, selatan 2 suku. Di utara disebut kerajaan Israel, selatan disebut kerajaan Yehuda. Ya, yang merupakan kerajaan Daud nanti. Lalu yang utara itu adalah disebut ibu kotanya Samaria, yang bawah itu ibu kotanya Yerusalem. Nah, yang menarik Bapak Ibu adalah kerajaan utara, kerajaan Israel yang terdiri dari 10 suku itu mau menyerang kerajaan yang di selatan. Ini kerajaan Yehuda.
ya, yang terdiri dari dua suku. Padahal dulu ini satu kerajaan waktu zaman Daud Salomo, ya. Tapi sekarang karena udah pecah mereka jadi musuhan. Jadi ini kayak perang saudara, ya. Dua kerajaan yang pecah ini zaman Yoyakin dan satunya lagi juga, ya. Itu dulu mereka satu, sekarang jadi musuhan. Nah, yang menarik adalah ketika kerajaan utara mau menyerang kerajaan selatan, kerajaan Israel yang di utara nggak mampu. Lalu kerajaan di utara ini yang 10 suku menggandeng satu raja kafir, yaitu Raja Aram dengan segala tentaranya. Jadi dua kerajaan itu bergabung, ya, kerajaan Israel menggandeng kerajaan Aram lalu datang menyerang kerajaan selatan. Nah, saudara-saudara, waktu mendengar itu, kerajaan selatan waktu itu dipimpin oleh Raja Ahaz, dan Raja Ahaz ini bukan raja yang takut Tuhan. Tapi waktu dia mendengar bahwa dia akan diserang oleh kerajaan utara dengan kerajaan Aram yang menjadi sekutu kerajaan utara, dia dan seluruh penduduk Yerusalem ketakutan. Sampai digambarkan seperti pohon yang ditiup angin gemetar, saudara-saudara. Nah, dalam kondisi ketakutan itulah Yesaya datang. Ya, Yesaya datang menenangkan dia. Sebenarnya Yesaya mau katakan tenang, ya. Ya. Enggak usah takut, ya. Kalau Tuhan di pihak kita, kita tidak akan pernah kalah. Ya, kira-kira bahasa Yesaya itu berkata demikian. Tetapi sekali lagi Raja Ahaz sebagai raja yang jahat, dia tidak terlalu mau mendengar. Bagi dia nggak masuk akal. Yang masuk akal bagi dia itu adalah ya, dia butuh tambahan tentara untuk menghadapi musuh yang mau menyerang. Jadi waktu dia dengar usulan daripada Yesaya, suruh dia minta tanda sama Tuhan, barangkali Tuhan akan membela dan sebagainya, dia nggak mau. Dia bilang nggak butuh itu. Lalu dia pingin cari tentara saja. Lalu akibatnya Raja Ahaz ini mencari satu raja yang lain yang lebih besar, yaitu Raja Asyur. Nah, akhirnya yang utara punya sekutu, yang selatan juga punya sekutu, masing-masing punya backingannya. Nah, saudara-saudara, karena Raja Ahaz tidak menerima usulan daripada Yesaya, akhirnya Tuhan suruh Yesaya bernubuat, ya. Sampai Yesaya bilang, tidak cukupkah kamu merepotkan orang lain, maksudnya, ya, kita ini udah berlelah-lelah pernah dijajah, sekarang kita pun akan dijajah kembali, ya. Tapi dia bilang akhirnya, ya sudah, kalau memang begitu Tuhan sendiri yang akan kasih tanda. Tanda yang ditunjukkan oleh Nabi Yesaya adalah seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak laki-laki itu akan dinamai Immanuel, gitu ya. Nah, saudara, kalau kita pikir-pikir apa yang diucapkan Yesaya dengan kondisi perang, kayaknya nggak nyambung, ya. Betul tidak? Kondisi perang, Ahaz lagi butuh tentara, Ahaz lagi butuh raja lain membantu dia. Lalu Yesaya bilang akan ada tanda bahwa seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel. Loh, apa hubungannya Immanuel dengan kondisi perang? Sepertinya nggak nyambung kalau kita pikir. Tetapi saudara, kata Immanuel itu sebenarnya sangat berkaitan dengan kondisi Raja Ahaz pada waktu itu, dengan kondisi perang pada waktu itu. Bab ini adalah janji nubuat Immanuel yang akan menunjukkan bahwa Allah akan menyertai orang-orang pilihan dia di antara dua kerajaan yang akan berhadap-hadapan itu, ya. Dan dari perang itu menurut Yesaya akan ada sisa, ya, sisa yang tidak akan mati, yaitu sisa inilah yang akan kembali. Nah, sisa yang akan kembali itu adalah orang-orang yang diselamatkan Tuhan dari perang yang dahsyat itu. Ya, kenapa mereka bisa diselamatkan? Karena disertai Tuhan. Nah, kenapa mereka disertai Tuhan? Itulah esensi daripada Immanuel. Jadi bayangkan kalau Immanuel tidak terjadi, kalau Tuhan tidak beserta mereka, maka 4 negara yang sedang berhadap-hadapan itu, 2 dari utara, 2 dari selatan, ya, dengan sekutunya masing-masing, maka pasti habis semua.
Tetapi karena mereka nggak mau mendengarkan suara Tuhan, akhirnya Yesaya hanya menubuatkan bahwa Immanuel, artinya Allah akan menyertai sisa dari perang itu. Nah, siapa sisa dari perang? Merekalah umat Tuhan yang tidak akan mati dalam perang. Dan nanti dari situlah akan lahir keturunan yang menjadi keturunan Mesias. Karena itu saudara, waktu saya merenungkan bagian ini, jadi Immanuel yang berarti Allah beserta kita, yaitu Immanuel yang bisa menjaga kita dari ancaman kematian, yang bisa memelihara kita dari kebinasaan, bahkan yang bisa menyelamatkan kita dari maut. Ketika perang berkecamuk begitu luar biasa, walaupun dimenangkan oleh kerajaan selatan karena dibantu sama Asyur, tapi akhirnya beberapa tahun kemudian Raja Asyur sendiri yang tadinya bersahabat dengan kerajaan Yehuda, justru Raja Asyur sendiri akan menghancurkan kerajaan Yehuda. Jadi sih kita lihat dua negara Israel itu habis berantakan gitu ya. Tetapi dari sisa-sisa perang itu ada sejumlah umat Tuhan yang nanti dipelihara Tuhan, yang tidak habis dalam perang itu karena ada Immanuel, Allah beserta mereka. Dan dari sisa inilah Tuhan akan membangun kembali kerajaan yang baru, yang akan menjadi kerajaan keturunan daripada Daud, yang di kemudian terakhir nanti muncul Mesias di situ. Jadi di sini kita melihat sesuatu yang menarik sekali, bahwa Immanuel yang menyertai kita, Allah yang menyertai kita. Jadi kalau hari ini kau sedang mengalami satu peperangan, ingat, tidak akan pernah habis semuanya, pasti masih ada sisa. Kalau kau sedang bergumul dengan bisnis, bergumul dengan pekerjaanmu, kau terancam bangkrut, kau terancam habis kena dampak corona, habis kena dampak ekonomi yang semakin seret. Ingat, kalau Allah beserta engkau, Immanuel bersama engkau, pasti masih ada sisa. Dan sisa itu nanti akan dikembangkan kembali menjadi besar. Jadi jangan khawatir. Kita memiliki janji Immanuel dalam sejarah bangsa Israel. Di dalam Kejadian 3:15. Kalau nanti ini tidak boleh putus di tengah jalan. Sebab nanti sampai perjanjian baru, Yesus yang adalah Immanuel, setelah dia jadi manusia, dia akan meremukkan kepala ular itu bagi kita. Jadi kita bersyukur karena di dalam perjanjian lama Immanuel sudah menunjukkan jati dirinya, memelihara sisa dari umat yang berperang itu. Dan dari sisa itu dia bangun bangsa yang besar kemudian hari. Dan begitu pun juga penting bagi kita. Ya, dari keping-keping kehidupanmu, dari sisa-sisa kehidupanmu, jangan khawatir. Dari yang sisa itu, kalau ada Immanuel, maka Allah beserta dengan engkau. Dari yang sisa, Tuhan bisa jadikan lebih besar lagi. Kiranya Tuhan menolong dan mengantarkan kita untuk menyambut hari Natal yang akan datang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan menyertai kami. Kami bersyukur karena janji Immanuel telah Tuhan janjikan sejak Kejadian 3 ayat 15. Lalu dalam pengalaman peperangan bangsa Israel dengan kerajaan Yehuda, kami lihat bahwa dari peperangan yang dahsyat itu, yang banyak memakan korban itu, ada Tuhan secara Immanuel hadir menyertai sebagian umat yang tidak akan binasa dan menjadi sisa dari peperangan. Dan dari sisa itu Tuhan akan membangun kerajaan Daud kembali. Tuhan, terima kasih. Sama seperti Engkau bisa memelihara sisa-sisa dari kerajaan selatan dan kerajaan utara, maka Engkau juga bisa membangun hal yang hebat dari sisa-sisa kehidupan kami yang telah hancur hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dengan Immanuel yang senantiasa Allah menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara sekalian, kita telah mendengar firman Tuhan, Immanuel. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa,
Bapa yang kekal, Raja damai. Marilah kita bersama-sama menyambut Yesus Kristus yang sudah turun ke dalam dunia untuk keselamatan bagi umat manusia yang berdosa. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Jemaat sekalian, kita kembalikan segala hormat, puji dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing.
Kita pulang sebagai orang-orang yang beriman dan percaya seutuhnya kepada Sang Immanuel yang dijanjikan pada kita. Dan kita juga pulang sebagai orang-orang yang sudah tidak takut lagi, karena Allah Immanuel itu, Allah telah menyertai kita. Marilah kita menerima berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai. Silakan jemaat bersaat teduh pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam ibadah-ibadah kita dan terus menumbuhkan iman di tengah-tengah pandemi, secara khusus makin kuat dan makin bertambah militan di dalam Tuhan. Ya, saya izinkan saya sampaikan beberapa warta untuk kita. Hari Kamis nanti ada ibadah doa, tetapi ibadah doa minggu pertama atau Kamis pertama daripada Kamis kedua daripada bulan Desember ini dalam bentuk IG live, ya. Jadi nanti Bapak Ibu sudah hari hanya nanti klik aja di IG-nya GP Kris, maka sudah bergabung di dalam IG live itu. Kita berdoa bersama-sama pukul 19.00. Yang kedua, kita terus dukung anak remaja kita pukul 17.30 dan pemuda kita pukul 19.00 setiap hari Sabtu. Dan kita juga berdoa untuk anak sekolah minggu kita minggu pagi pukul 9.00, dorong mereka dan siapkan mereka untuk senantiasa rajin sekolah minggu. Lalu 10.30 ibadah umum. Tuhan memberkati kita, menolong kita agar di dalam ibadah umum kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu kita juga mengingat bahwa minggu depan itu yang berkhotbah adalah pendeta
Kristiono Santoso ya. Kita mendengarkan dengan baik nanti ketika beliau menyampaikan firman, dan Tuhan menolong kita semua untuk menerima firman dengan baik. Lalu kami atas nama majelis dan hamba Tuhan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan setia memberikan persembahan perpuluhan. Kami terus berdoa Tuhan membalaskan segala kepedulian dan kebaikannya, dan juga tanda iman kepada Tuhan. Tentu Tuhan bisa memberikan dan memberkati Bapak Ibu dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam apapun. Terima kasih, itu saja warta kita hari ini. Kiranya Tuhan menolong, sampai bertemu minggu yang akan datang.